Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now I want to present about saya akan presentasi tentang uh, zakat dalam Islam. Kali ini saya masukkan dalam pembahasan. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Abdul Malik Karim Hal. Saya dari kelas 8, lebih tepatnya kelas 8C. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di zakat dalam Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, kewajiban suci bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat lebih dari sekedar ibadah. Zakat adalah jembatan antara keimanan dan kemuliaan sosial. Jadi ini tuh sekarang kita bakal carain tentang dan praktis panduan lengkap. Terus sekarang definisi dari zakat. Definisi atau arti secara bahasa dari zakat itu atau harah, kesucian, an-nama, pertumbuhan dan perkembangan. Secara syar'i, kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, membersihkan harta, mendatangkan keberkahan dan memberi manfaat nyata bagi para penerimanya. Oke, sekarang kita bakal mengulik hukum zakat. Para ulama bersepakat bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Dalil Al-Quran dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dari Quran surat Al-Muzammil. Dalil hadis, Islam dibangun di atas 5 perkara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ijma ulama, seluruh ulama sepakat bahwa zakat wajib bagi muslim yang memenuhi syarat tanpa perbedaan pendapat. Jadi ya zakat ini udah disepakati lah dari segi dalil Al-Quran dan dalil hadis dan ijma ulama. Nah, ini ancaman meninggalkan zakat, dan orang-orang menyimpan emas dan beras serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Harta yang ditimbun akan dipanaskan di neraka dan menjadi azab bagi pemiliknya. Jadi kalau kalian punya rezeki yang udah sampai batasnya atau udah memenuhi syarat untuk melakukan zakat, kalian wajib buat zakat. Dan ini adalah zakat mal. Emas dan perak itu zakat mal. Harta dan ditimbun akan dipanaskan di neraka. Jadi kalau kalian nyimpen harta kalian gak disedekahin, harta kalian bakal dipanasin di neraka. Untuk membayar zakat bukan hanya merugikan sesama, tetapi mengundang siksa yang pedih di akhirat. Ini adalah peringatan keras dari Allah. Jadi ini keutamaan zakat disandingkan dengan salat, disebutkan bersama salat lebih dari 80 kali dalam Al-Quran, menunjukkan kedudukannya yang sangat agung. Terus membersihkan dan memberkahi harta. Zakat mensucikan harta dari hak orang lain dan mendatangkan keberkahan yang berlipat ganda. Tanda ketakwaan. Zakat menjadi bukti nyata keimanan dan kemuliaan seorang berserah sama. Jalan menuju surga yang keempat tuh. Pertama yang keempat, jalan menuju surga. Menunaikan zakat dengan ikhlas jadi salah satu sebab masuk ke dalam surga. Jadi keutamaan zakat itu nggak main-main. Kalian berarti kalau misalnya udah memenuhi syarat wajib bayarnya.
Jadi ini syarat wajib zakat, syarat muzaki atau syarat bagi pembayarnya. Harta yang wajib dizakati: emas, perak, dan uang, hewan ternak, hasil pertanian, barang dagangan, dan harta karun. Kalau syarat hartanya dimiliki penuh, milik sempurna, bukan pinjaman. Jadi harta kalian tuh emang pure punya kalian sendiri, terus berkembang, berpotensi bertambah atau produktif. Terus harta kalian ini enggak, sedekahnya tuh enggak enggak asal-asalan, pasti kalian harus hitung-hitung juga sama harta kalian biar nggak langsung habis. Kalau nisab telah mencapai batas minimum, nah ini syaratnya. Kalau udah batas minimum, udah sampai nisab, itu wajib bayar zakat. Kalau haul itu dimiliki selama 1 tahun hijriah. Kalau misalnya setahun ini kalian udah punya nih, misalnya bulan ini cuman uangnya kurang, maka kalian bisa bayarnya tahun depan di bulan yang sama, terus melebihi kebutuhan pokok, bebas dari utang dan kebutuhan dasar. Ketentuan zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu jenis hartanya emas dan perak 2%, 2,5%, uang dan perdagangan 2,5%, uang hasil pertanian atau hasil dari pertanian itu 5% sampai 10%, harta karun 20%. Zakat fitrah waktu akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, besaran 2,5 sampai 3 kg makanan pokok, penanggung kepala keluarga, menanggung seluruh anggota keluarga. Jadi bedanya zakat mal sama zakat fitrah itu, kalau zakat mal itu dia bayarnya tuh pakai jenis harta atau kayak duit lah. Kan kalau dulu mainnya tuh emas, perak, uang, dan hasil perdagangan, hasil pertanian, pokoknya yang bisa kita tuh zakatnya tuh pakai duit. Kalau zakat fitrah itu pakai makanan pokok kayak beras atau tahu yang kita bisa sedekahin. Tetapi seputar zakat mal, beberapa ketentuan fikih yang perlu dipahami agar zakat ditunaikan secara benar dan sah. Hal berlaku untuk semua jenis harta kecuali zakat hasil pertanian dan keluarga setiap kali panen, tidak menunggu 1 tahun. Perhiasan yang kedua itu zakat pertanian menurut Imam Malik dan Syafi'i berlaku pada tanaman yang menjadi kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Yang ketiga, perhiasan emas dan perak tetap wajib zakat dikeluarkan setiap tahun selama nilai perhiasan masih berada di atas nisab. Zakat barang dagangan, barang tersebut bukan dari jenis harta yang sudah wajib dizakati secara tersendiri seperti emas, perak, atau hewan ternak. Rumus zakat barang dagangan: nilai barang uang dagang yang ada di plus piutang yang diharapkan utang yang jatuh tempo. Harta rikas adalah harta jama jahilah dari non muslim yang terpedam dan ditemukan tanpa sengaja menggali, dikenai zakat 20%. Oke, ini adalah 8 golongan penerima zakat. Allah telah menetapkan dengan tegas kepada siapa zakat diberikan: fakir, tidak memiliki harta sama sekali, miskin, punya harta tapi tidak mencukupi, amil, pengelola atau pengurus zakat, mualaf, yang baru masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam, rikab, untuk memberikan budak, garim yang terlilit utang bukan untuk maksiat, fi sabilillah, di jalan Allah. Di zaman Rasul banyak juga ya misalnya Rasul mau perang
waktu itu perang apa ya, saya lupa, pokoknya Utsman bin Affan atau oh ya Abu Bakar tuh sedekahin semua hartanya sampai ditanya sama Rasulullah, apa yang disedekahi, apa yang disisain buat keluarganya. Kata Abu Bakar, yang disisain Allah dan Rasulullah. Terus Ibnu Sabil musafir kehabisan bekal. Oke, jadi ini uh, intinya dari pembicaraan kita kali ini. Zakat adalah ibadah yang menyempurnakan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Bagi individu, menyucikan jiwa, membersihkan harta dan mendekatkan diri kepada Allah. Bagi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mempererat ukhuwah dan mewujudkan keadilan sosial. Bagi peradaban, zakat adalah sistem ekonomi Islam yang menjamin kesejahteraan dan keberkahan bersama. Tunaikan zakat dengan ilmu yang benar dan niat yang ikhlas. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Oke, jadi itu saja dari pembicaraan kita kali ini. Saya minta maaf kalau saya ada salah dalam perkataan, yang salah datangnya dari saya atau mungkin dari setan, tapi yang benar cuma dari Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.